Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sehat selalu ya di masa pandemi ini dan terus semangat dalam belajar. Hari ini kita mau membahas tentang unsur pendukung tari. Tapi sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Rina Alfira, Hadir, Bu. Jerlina Dia, Hadir, Bu. Fitri Nurjana, Hadir, Bu. Fatimah Tuzahro, Hadir, Ibu. Dinda Faradila. Hadir, Bu. Iya. Hari ini kita akan membahas unsur pendukung tari. Kan kemarin Ibu sudah membahas tentang seni tari. Hari ini kita maju ke unsur pendukung tarinya ya. Sebelum itu Ibu akan mengulas pembahasan seni tari. Apa sih seni tari? Seni tari seni yang mempelajari gerak tubuh yang berirama yang dilakukan pada saat tertentu untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tertentu melalui gerakan ekspresi yang disampaikan oleh seorang penari. Dalam seni tari tentunya ada unsur pendukung tari. Bukan hanya ada wirama, wiraga, wirasa, tentunya dalam tarian pun memiliki unsur pendukung. Yang pertama di sini ada properti tari. Kemudian ada ragam gerak, iringan, tata busana, tata panggung, kemudian ada tata rias. Selanjutnya, apa sih itu properti tari? Ada yang tahu mungkin anak-anak? Benda mati, Bu, untuk apa ya? Untuk pendukung tarinya, Bu. Iya. Alatnya. Ya, jadi properti tari itu benda yang dilakukan oleh si penari untuk mendukung penari dalam melakukan garapan. Kemudian di sini ada properti tari. Properti tari salah satu unsur terdapat pada tarian memiliki fungsi untuk menciptakan nuansa dalam sebuah pertunjukan tari. Di mana properti tari ini sangat mendukung sekali ya untuk dalam setiap garapan, khususnya tari. Di mana dalam tarian itu pasti memiliki ciri khas yang berbeda-beda, gitu. Menggunakan properti yang berbeda-beda. Mungkin ada yang menggunakan properti yang sama, tapi kadang memiliki maknanya berbeda. Tidak menutup kemungkinan ya dalam tarian ada yang menggunakan properti, ada yang tidak menggunakan properti. Itu kembali lagi ke si penarinya dalam melakukan atau membuat suatu garapan itu memerlukan tidak sebuah properti untuk mendukung dalam tarian. Kemudian selain berfungsi sebagai pendukung properti, berfungsi untuk membedakan suatu tarian dengan tarian lain. Keunikan dan keragaman properti ini kemudian menciptakan ciri-ciri sebuah tarian. Yang tadi sudah dijelaskan ya, dalam tarian tersendiri mungkin bisa menggunakan satu properti yang sama, mungkin kayak daerah A, daerah B gitu, menggunakan contoh properti di sini capi. Tapi mereka mempunyai makna tersendiri gitu. Mereka membuat gerakan tersendiri pasti mempunyai arti yang berbeda, gerakan yang berbeda, makna yang berbeda walaupun menggunakan properti yang sama. Kemudian nih, properti tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan. Saja. Di sini ada contoh dari beberapa tarian dengan menggunakan properti. Dari sini Ibu mau tanya dulu sama kalian. Di sini yang pertama ada tari Jawa. Dari gambar ini, apa sih properti yang digunakan?
Sampur, Bu. Iya. Dari tari Jawa ini properti yang digunakan tuh sampur. Bahan kain pun kayak sampur pun itu bisa menjadi properti, bukan hanya yang harus berat-berat, benda-benda yang berbentuk padat gitu. Justru bahan kain pun bisa jadi properti, di mana dalam tarian itu membawakannya, bagaimana makna yang dalam tarian tersendiri, maknanya itu apa. Kemudian di sini ada tari piring. Tari piring ini propertinya apa sih? Tentu saja piring ya di sini anak-anak. Kemudian ada tari rentak rebana. Ini ada dari Banten ya. Pada tahu kan rebana itu apa? Rebana. Kemudian ada topeng Betawi. Yang digunakan di sini propertinya itu topeng ya. Kemudian ada kuda lumping yang digunakan propertinya itu ada kuda lumping. Yang terakhir ada caping. Ngancak menggunakan caping. Kemudian properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Ada tari yang menggunakan properti tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang tidak menggunakan. Tadi sudah Ibu jelaskan. Di mana semua tarian ini tidak harus menggunakan properti terus-menerus. Bisa juga tidak menggunakan, tapi kayaknya menurut Ibu ya, kalau menggunakan properti itu lebih enak gitu ya, lebih leluasa. Tapi dalam penggunaan properti ini, jika dalam suatu area panggung terdapat properti, lebih baik digunakan. Jangan kayak cuma sekelibatan gitu. Contohnya, misalkan di suatu pementasan ada menggunakan properti kayu, dia cuman kayak properti ini kayak cuman buat sebagai pijakan aja, kayak cuman mereka berdiri di atas kayu kemudian turun lagi. Dan dipakainya pun kayak cuman sekali, 2 kali. Itu lebih baik mendingan tidak usah digunakan. Properti itu digunakan pasti tentunya harus mempunyai makna tersendiri di dalam garapan. Lebih baik digunakan gitu, jangan kayak cuma sekelibatan, karena di dalam unsur pendukung tari di properti tersendiri pasti di setiap garapan mempunyai makna tersendiri. Kenapa menggunakan unsur properti ini, kenapa menggunakan unsur properti yang lain gitu. Kalau misalkan cuma dibuat digerakkan cuma sekali saja gitu, itu lebih baik tidak digunakan, karena si penonton pasti bahkan terlihat kayak di dalam suatu area itu terdapat contoh properti tadi kayu. Pasti mereka akan, wah bakalan diapakan lah gitu ya properti kayu tersebut gitu. Kemudian di sini keunikan gerak tari tradisional menggunakan properti. Gerakan adalah salah satu unsur pokok yang wajib ada dalam sebuah pertunjukan tari. Jika dalam unsur dasar tari mengenal wiraga sebagai sebuah peragaan dan unsur gerakan badan, di dalam unsur pendukung kita mengenal gerakan sebagai suatu rangkaian gerak ritmis yang disajikan untuk dinikmati oleh orang lain atau penonton. Di dalam gerakan tari sendiri, dari tari itu pasti semua tubuh itu bergerak, mulai dari kepala sampai ujung kaki semua bergerak. Dari wajah pun mengekspresikan, dari mata pun itu bergerak. Tidak hanya tubuh saja gitu, semuanya itu bergerak. Jari-jari bergerak, tatapan mata bergerak, walaupun mata hanya fokus pada satu titik. Contoh dalam tarian Bali itu gerakan mata sangat penting gitu ya. Jadi ciri khasnya tarian Bali gitu. Jadi bukan hanya kepala sampai ujung kaki saja gitu, tapi kayak hal-hal kecil kayak mata, gerakan-gerakan jari, gitu. Semuanya pun bergerak gitu. Jadi ungkapan ekspresi dalam penari. Kemudian di sini ada tugas ya anak-anak. Di sini ada tugas buat kalian membuat produk berupa pembuatan tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tari ya, menggunakan properti. Di sini Ibu bakal kasih tahu tugas buat kalian, di mana satu kelompok itu ada 5-6 orang ya, dengan durasi tarian 3-4 menit. Di sini menggunakan properti apapun itu. Entah kalian mau menggunakan kayu, menggunakan sapu, entah menggunakan piring gitu tuh. Kalian membuat
garapan itu aja. Membuat garapan tarian menggunakan propertinya saja dulu, tidak usah ke makna gitu. Di sini dibuat dalam bentuk video, karena saat ini masih masa pandemi, jadi kalian membuat video masing-masing di rumah. Mungkin itu bakalan kembali ke kalian lagi ya, didiskusikan kembali oleh kalian. Jadi Ibu minta dalam satu video itu ada video kalian semua. Jadi kalian disatukan video tersebut. Karena di sini menggunakan properti, tidak usah yang ribet-ribet ya gitu. Mungkin bisa gerakan dari awalnya ke akhir itu sama. Gitu. Tapi di sini kalau bisa propertinya tidak hanya kayak sekelibasan gitu, kayak nggak kayak cuman di pembukaan, tidak hanya di penutup gitu. Tapi kalau bisa properti ini digunakan terus di dalam tarian. Gitu. Walaupun tidak dari awal sampai akhir, tapi lebih banyak menggunakan properti. Ya, gimana anak-anak? Mengerti untuk tugasnya? Ngerti, Bu. Bu. Ada yang Nggak ingin? harus tari Banten kan, Bu? Boleh itu. Nggak harus tarian Banten. Boleh untuk dari mana aja sih sebenarnya. Di sini Ibu lebih kayak mendukung propertinya ya. Tidak usah menggunakan harus ada maknanya ya. Durasinya hanya 3-4 menit saja. Untuk pengumpulan mungkin bisa dari 2 minggu dari sekarang ya. Nanti tugasnya bisa dikoordinir oleh ketua kelasnya. Baik, cukup sekian pembahasan dari Ibu. Semoga kalian mengerti semua, kemudian sehat terus walaupun keadaan sekarang ya lagi masa pandemi seperti ini gitu. Tapi harus terus belajar, semangat belajar, karena bentar lagi kita ujian, kemudian kalian naik kelas 9 ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Mungkin nanti materi yang sudah Ibu paparkan, yang sudah Ibu share bakal Ibu kirim ke kalian ya, nanti Ibu koordinir ke ketua kelas kalian. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.